Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdhal Rizky Davi Nur Fikri dengan NIM 103112400223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi rantai Markov. Rantai Markov adalah proses stokastik di mana peluang kejadian di masa depan hanya bergantung pada kondisi saat ini dan tidak dipengaruhi oleh rangkaian kejadian di masa lalu. Metode ini menggunakan probabilitas transisi untuk memprediksi perubahan status suatu sistem di masa mendatang guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Di sini atau di dalam rantai Markov, kita akan menggunakan peluang transisi, yaitu sebuah perubahan dari satu status ke status lain pada periode waktu berikutnya. Ini juga, peluang transisi juga merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam peluang probabilitas. Di sini kita bisa menggunakan dua cara untuk menampilkan peluang transisi. Yang pertama itu menggunakan tabel seperti yang tercantum pada gambar di sebelah kanan ini. Di sini terlihat ada kolom untuk mengisi kondisi awal atau keadaan n keberapa, dan juga kondisi ketika n itu berpindah ke kondisi yang lain. Sebagai contoh di yang pertama, ini ada peluang ketika keadaannya itu dimulai dari 1, lalu dia pindah ke dirinya sendiri atau dia tidak berpindah. Lalu ada juga ketika kondisi di mana dia berawal dari 1, lalu pindah ke 2. Untuk lebih jelasnya, itu digambarkan pada contoh yang kedua, atau cara kita menampilkan yang kedua, yaitu menggunakan graf. Untuk graf, di sini kita menunjukkan atau memberikan petunjuk peluangnya itu menggunakan edge, vertex atau garis. Di sini tuh pertama terdapat garis yang menunjukkan itu peluang dari satu ke satu itu sendiri. Lalu yang di atas ini adalah untuk menunjukkan peluang yang awalnya dari 1 ke 2, dan selanjutnya ini ada yang dari 2 ke 2 sendiri, dan yang dari 2 menuju ke 1. Baik, agar lebih jelasnya, di sini ditampilkan satu buah contoh untuk menentukan probabilitasnya. Terdapat satu buah tabel, di mana tabel ini menunjukkan kemungkinan atau probabilitas hujan besok, ataupun cuacanya itu cerah ketika hari ini tuh hujan ataupun cerah. Di sini kita akan menghitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika hari ini itu berstatus, atau hari pertama itu berstatus hujan. Jadi pertama, kita akan menggunakan metode tree. Jadi kita akan menggunakan dua metode, tree dan juga vector. Untuk tree, pertama kita akan tuliskan terlebih dahulu kondisi saat ini. Berarti untuk hari ini, itu kondisinya adalah hujan. Dan karena hari ini kondisinya hujan, itu hanya terdapat dua kemungkinan, di mana 0,6 itu hujan, dan 0,4-nya itu cerah. Bagi 2, di mana 0,6-nya itu hujan, di sini dia akan mempunyai nilai 0,6, dan 0,4-nya itu adalah cerah. Ini kita tandai, ini hari pertama, yang ini hari kedua. Selanjutnya kita masuk ke hari ketiga, di mana untuk hari ketiga ini kita akan mengkalikan peluang dari hari kedua sesuai dengan peluang yang ada di dalam tabel. Sebagai contoh untuk hujan, berarti dia memiliki dua peluang, dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa hujan, bisa cerah. Dengan hujan itu dia punya peluang 0,6. Kita kalikan dengan yang di hari kedua, yaitu 0,6. Sehingga dia akan menghasilkan 0,36. Peluang untuk ketika hari kedua hujan, maka hari ketiganya hujan. Sedangkan ada juga peluang ketika
ternyata di hari ketiga itu cerah sebanyak 0,6 dikali 0,4, yaitu 0,24. Berikutnya ada juga peluang ketika hari kedua cerah, di mana pertama itu dia hari ketiganya menjadi hujan, dengan peluang 0,8 dikalikan dengan 0,4, yang menghasilkan 0,32. Dan juga peluang ketika hari keduanya cerah, maka hari ketiganya itu juga cerah, itu ada di 0,08 atau perkalian antara 0,4 dan 0,2. Sekarang kita kembali lagi ke soal, kita akan mencari ketika hari ketiga itu berstatus hujan, maka kita akan jumlahkan peluang di hari ketiga, baik itu di ketika hari keduanya hujan, maupun ketika hari keduanya itu cerah. Langsung kita jumlahkan, maka peluang hari ketiga itu hujan itu sama dengan 0,36 ditambahkan dengan 0,32. Maka hasil akhirnya adalah 0,68 atau sekitar 0,68%. Atau sekitar 68%. 68%. Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu menggunakan vektor. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan vektor, kita mengetahui bahwa pada hari pertama itu tidak terjadi hujan, tidak terjadi atau cuacanya tidak cerah, yaitu hujan. Maka kita akan menuliskan mulai dari vektor 1 ke 0. Atau di sini adalah vektor ketika dia hanya hujan saja. Kita kalikan dengan vektor cuacanya, yaitu 0,6, 0,4, lalu 0,8, dan 0,2. Berdasarkan hasil perkalian, maka untuk hari kedua kita mendapatkan nilai 0,6 dan juga 0,4. Ini hari kedua. Hari 2. Sekarang kita mencari hari ketiga, kita kalikan vektor yang sudah kita temukan di hari kedua dengan vektor awal lagi. Ini 0,6, ini 0,4. Dan 0,2 kita kalikan lagi, maka kita akan mendapatkan hasil 0,6 kali 0,6, 0,36, tambah 0,4 kali 0,8, yaitu 0,32. Lalu selanjutnya itu 0,6 kali 0,4, yaitu 0,24, ditambah 0,08. 0,08. Hasil penjumlahan ini akan menghasilkan nilai 0,68 dan juga 0,32. 0,68 ini menunjukkan probabilitas pada hari ketiga berstatus hujan ketika hari pertama hujan. Jadi ini adalah ketika hujan, probabilitas hujan. Sedangkan 0,32 ini menunjukkan ketika hari ketiganya itu cerah, probabilitas hari ketiga cerah ketika hari pertama hujan. Hasilnya sama dengan menggunakan tree. Dan ya, ini adalah cara untuk mencari probabilitas hari tertentu atau hari ketiga jika pada hari ini hujan berdasarkan data yang diberikan.
Jadi kesimpulannya, rantai Markov adalah metode prediksi masa depan yang hanya bergantung pada kondisi saat ini. Dengan memanfaatkan peluang transisi yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun graf, metode ini memungkinkan kita menghitung kemungkinan perubahan status di masa depan atau masa mendatang secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Baik, mungkin sekian penjelasan materi rantai Markov dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.